Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika predikat dalam logika matematika. Oke, jadi yang pertama itu ada penjelasan tentang logika predikat. Logika predikat adalah pengembangan dari logika proporsional. Jika logika proporsional itu hanya menyatakan benar atau salah dalam suatu kalimat, maka logika predikat jauh lebih detail karena memperhatikan yang pertama itu objek, yaitu individu atau elemen dalam suatu himpunan. Selanjutnya ada predikat, yaitu sifat atau relasi yang dimiliki objek. Dengan logika predikat, kita bisa menuliskan pernyataan lebih kompleks. Selanjutnya, ada pun bentuk umum dari logika predikat. Predikat adalah kalimat-kalimat yang membutuhkan subjek. Dalam bahasa alamiah, jika R pergi, itu kan merupakan suatu predikat, dan S makan juga predikat. Untuk kasus R dan S di mana subjek belum diketahui, maka subjek dapat digantikan dengan pengganti subjek yang dituliskan dalam suatu variabel. Misalnya di sini X untuk subjek predikat R dan Y untuk subjek predikat S. Sehingga bentuknya menjadi RX dan SY. Untuk mengubahnya menjadi kalimat deklaratif, setiap simbol yang dijadikan sebagai variabel pengganti subjek dapat disubstitusikan ke dalam nilai-nilai tertentu atau ke dalam anggota himpunan dari semesta pembicaraan. Selanjutnya ada kuantor universal. Jadi kuantor universal adalah kuantor yang menyatakan bahwa suatu sifat atau predikat berlaku untuk semua anggota domain pembicaraan. Oke, simbolnya seperti ini, huruf A terbalik. Dibaca untuk semua atau setiap. Bentuk umumnya X, PX, artinya untuk semua X dalam domain P, X itu benar. Contoh, semua manusia akan mati, ditulis kuantor universal X, manusia X, mati X. Oke, selanjutnya ada kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial adalah kuantor yang menyatakan bahwa ada setidaknya satu objek dalam domain yang memenuhi suatu predikat. Simbolnya seperti ini, terbalik ya. Dibaca ada atau setidaknya satu. Bentuk umumnya kuantor eksistensial X, PX, artinya ada minimal satu X dalam domain sehingga PX itu benar. Contoh, ada mahasiswa yang rajin, ditulis kuantor eksistensial X, mahasiswa X, konjungsi rajin X. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal pertama. Misalkan K SM menyatakan siswa S mengikuti mata pelajaran M. LMG menyatakan mata pelajaran M diajar oleh guru G. Diketahui premis pertama, Budi mengikuti matematika dan fisika. Premis kedua, Siti hanya mengikuti matematika. Premis ketiga, matematika diajar oleh Butika. Yang ke premis keempat, fisika diajar oleh Pak Bayu. Oke, jadi pertanyaannya, tentukanlah kebenaran pernyataan berikut. Yang A, K Siti fisika. Yang B, L matematika Tika. Yang C, kuantor eksistensial M, K Budi M, konjungsi L M Bayu. Yang D, kuantor universal S, kuantor eksistensial G, kuantor eksistensial M, K S M, konjungsi L M G. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaiannya. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 1, yang A, K Siti fisika. Siti, oke, ketika kita buat dalam bentuk pernyataannya menjadi Siti mengikuti mata pelajaran fisika. Oke, di sini nilai kebenarannya itu salah. Kenapa salah? Karena kan Siti hanya mengikuti matematika. Oke, sesuai dengan premis yang kedua, Siti hanya mengikuti matematika. Oke, selanjutnya yang B, ada L matematika Tika. Berarti ketika kita buat dalam bentuk pernyataan menjadi mata pelajaran matematika diajar oleh Butika. Oke, itu nilai kebenarannya itu benar karena Butika memang mengajarkan matematika ya, premis ketiga. Oke, selanjutnya yang C, kuantor eksistensial M, K Budi M, konjungsi L M Bayu. Artinya ketika kita buat dalam pernyataan, ada mata pelajaran yang diikuti Budi dan diajarkan oleh Pak Bayu. Ini di sini benar. Kenapa? Karena Pak Bayu mengajar fisika dan Budi mengikuti fisika. Oke, sesuai dengan premisnya, Budi mengikuti matematika dan fisika. Oke, ada fisika, dan premis keempat, fisika diajar oleh Pak Bayu. Oke, berarti yang C itu nilai kebenarannya itu benar. Oke, selanjutnya penyelesaian soal yang ke D. Kuantor universal S, kuantor eksistensial G, kuantor eksistensial M, K, S, M, konjungsi L, M, G.
Artinya ketika kita buat dalam pernyataan, setiap siswa yang mengikuti minimal satu guru mata pelajaran dan pelajaran itu diajarkan oleh seorang guru. Oke, itu benar ya nilai kebenarannya, karena Budi mengikuti matematika dan fisika dan Siti mengikuti matematika, yang mana kedua murid tersebut atau kedua siswa tersebut memiliki guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, sesuai dengan premis-premis ini, jadi nilai kebenarannya itu benar ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Misalkan KX menyatakan X mempunyai komputer dan XY menyatakan X dan Y berteman. XY menyatakan mahasiswa UE. Diketahui terjemahannya, setiap mahasiswa UE memiliki komputer atau ada mahasiswa lain yang mempunyai komputer dan berteman dengan mahasiswa tersebut. Tentukanlah bentuk ekspresi logikanya. Oke, jadi penyelesaian untuk soal yang kedua. Oke, ini tadi diketahui terjemahannya. Oke, jadi untuk setiap kita rubah menjadi ekspresi kuantor universal X dan memiliki komputer atau itu kita ubah menjadi ekspresi KX disjungsi ya. Oke, selanjutnya ada mahasiswa lain yang itu kita ubah menjadi kuantor eksistensial Y. Oke, selanjutnya memiliki komputer dan berteman dengan mahasiswa tersebut, kita ubah menjadi ekspresi logika KY konjungsi T XY. Oke, selanjutnya kita gabungkan semua ekspresi yang sudah kita dapatkan menjadi kuantor universal X KX disjungsi EY dalam kurung KY konjungsi T XY. Oke, jadi itu dia jawabannya, ekspresinya. Oke, mungkin segini saja video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.